Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Amar dan di sini aku akan membantu kalian untuk mengerjakan ujian praktikum besok ya. Jadi aku akan menjelaskan secara singkat penggabungan dari dua PPT yang kita udah pelajarin. Dan di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang basic knowledge terlebih dahulu ya. Basic knowledge dari bakteri karena di sini kita akan menggunakan lebih banyak pemeriksaan pada bakteri dibandingkan pada fungi ataupun pada virus yang kita bahas ya. Jadi kita pakai bakteri. Nah, sepahaman kalian sendiri untuk mendapatkan uji gram bakteri positif, uji gram bakteri negatif, kita tahu itu menggunakan identifikasi biokimia namanya. Jadi kita menggunakan uji identifikasi biokimia, lalu kita dapatkan hasil bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, untuk bakteri gram positif itu nanti akan menghasilkan dua bentuk ya masing-masing, yaitu bentuk kokus dan bentuk basil. Nah, setiap gram positif akan mempunyai ciri khas. Apa aja ciri khasnya? Jadi kalau misalkan gram positif, dia cenderung memiliki bentuk kokus atau bulat-bulat nih kokus. Sedangkan untuk bakteri gram yang negatif, bentuknya cenderung basil. Basil itu apa? Basil itu adalah batang. Ya, simpelnya kayak gitu. Jadi clear ya, bakteri gram positif sifatnya kokus, kalau bakteri gram negatif sifatnya basil. Walaupun cenderung mereka punya keduanya, tapi paling banyak itu. Nah, nanti di sini aku akan menjabarkan tentang apa aja sih kokus, apa aja sih basil berdasarkan bakteri gram positifnya. Nih contohnya. Jadi kalau gram positif yang kokus, nih lihat ya. Ini contohnya aku ambil cuma 2 karena kan tabel itu banyak banget kan. Ya, jadi bingung kan kalian ambil yang mana, hafalin yang mana. Kalau aku ambil yang mudah dihafalin dan sering keluar biasanya. Nah, kalau gram positif yang kokus, ini adalah yang Staphylococcus dan Streptococcus. Ingat ya, kokus. Jadi bentuknya kokus juga. Mudah kan hafalinnya? Gram positif kokus, Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian untuk yang gram positif basil, ya, ini nama jamur lagi. Nama bakteri yang sering keluar adalah biasanya Lactobacillus, Corynebacterium, Clostridium, ya kan ada Clostridium tetani kan. Nah, ternyata itu gram positif yang bersifat basil. Nah, untuk penjelasan warna-warna ini ntar aku jelasin di akhir. Jadi ada Clostridium, Lactobacillus, dan Corynebacterium. Kemudian ada bakteri gram negatif. Tadi kan kayaknya kalau gram negatif basil ya. Kita mulai dulu dari gram negatif basil. Jadi kalau gram negatif basil, ada beberapa bakteri yang harus kalian ketahui. Yaitu pertama ada Shigella sp, Pseudomonas, Salmonella, Escherichia, Klebsiella, dan Enterobacter. Ini nama-nama yang biasanya sering keluar ya. Kemudian kalau yang gram negatif yang kokus, aku ambil cuma satu doang, yaitu si Neisseria mungkin. Neisseria tuh sering keluar juga biasanya. Jadi di sini kalau kita ulang, jadi bakteri gram positif itu ada Staphylococcus dan Streptococcus. Untuk yang bakteri gram positif basil ada Clostridium, Lactobacillus, dan Corynebacterium. Kemudian untuk yang gram negatif basil ada Shigella, Pseudomonas, Salmonella, Escherichia, Klebsiella, dan Enterobacter. Kemudian untuk yang gram negatif kokus ada Neisseria gitu. Oke. Nah, di sini yang untuk yang kotak ini sebenarnya sifat-sifat dari seluruh bakteri ini yang tidak aku kotakan ya. Yang tidak aku kotakan ini sifatnya adalah fakultatif anaerob. Maksudnya fakultatif anaerob apa kalau kalian lupa. Jadi kata kuncinya di anaerob dulu. Anaerob itu kan dia dapat hidup kalau misalkan tidak ada O2, tidak ada O2. Dia hidup kan. Tapi ada sifat fakultatif. Apa maksudnya? Jadi maksudnya fakultatif itu artinya dia nggak mesti ya. Jadi nggak mesti harus nggak ada O2 loh. Jadi kalaupun ada O2 dia bisa hidup. Simpelnya kayak gitu. Jadi dia nggak kaku sifatnya. Kalau fakultatif itu lebih ke menyesuaikan.
Sedangkan kalau anaerob, di sini kan Clostridium kan aku tandain sendiri ya. Artinya dia itu bersifat anaerob aja ya, anaerob aja. Bukan fakultatif anaerob, bukan obligat anaerob, tapi anaerob aja gitu. Terus kalau yang Pseudomonas, Pseudomonas ini aku taruh di sifatnya aerob juga. Jadi kalau Clostridium sifatnya anaerob, kalau Pseudomonas sifatnya aerob. Ya. Oke, mungkin itu pendahuluan singkatnya. Dan ternyata bakteri itu bukan sekedar dibagi berdasarkan gram positif ataupun gram negatifnya. Tapi dia tuh lebih banyak lagi kalau dia akan dibagi berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah bakteri tahan asam atau fast acid, biasanya disebutnya fast acid ya. Fast acid bakteri. Jadi fast acid bakteri ini contohnya cuma satu. Jadi mudah dihafalin dan harus hafal, yaitu Mycobacterium. Pokoknya Mycobacterium berarti fast acid atau bakteri tahan asam. Dan ciri-cirinya adalah dia memiliki dinding sel. Tapi spesialnya dinding sel itu punya asam mikolik. Nah, asam mikolik ini nanti yang gunanya dia itu sebagai identitas kenapa bakteri tahan asam ya. Terus dia cuma bisa dikasih pewarnaan asam. Ya, pewarnaan asam apa nanti kita pelajarin. Nanti kita pelajarin yaitu si BTA. Nanti kita cek lagi. Terus kalau sifat kulturnya dia itu lama 2-3 bulan. Makanya dia nggak bisa dikultur pada biasanya gitu. Karena siapa yang mau nunggu 2-3 bulan kan. Terus kalau yang bakteri non kultur di sini ada lagi yaitu Mycoplasma, Chlamydia, dan Ureaplasma. Ya, di sini aku singkat MCU, Marvel Cinematic Universe, biar ngapal gitu. Jadi ada Mycoplasma, Chlamydia, dan Ureaplasma. Oke, jadi mudah hafalin deh ya. Dan sifat ciri-cirinya dia itu nggak punya dinding sel, ya, nggak punya dinding sel dan kultur medianya itu hidup. Ya, jadi dia nggak bisa menggunakan media sintetis itu nggak bisa. Jadi dia menggunakan media hidup. Nah, itu dari bakteri non culturable atau bakteri non kultur sama aja. Oke. Jelas ya pendahuluan dari pengenalan bakteri. Sekarang kita belajar tentang prosedur. Kalau kita mau mengambil bakteri nih, kita mau ngambil spesimen nih, terus kemudian kita mau kultur segala macam, itu prosedurnya gimana sih? Jadi kalau dari pemeriksaan infeksi pada PPT pertama dijelaskan kalau sebenarnya tuh cuma ada 5 gitu. Yang pertama pewarnaan, terus kemudian kultur. Kalau bakteri kita cek resistensinya ya kan, resistensi. Terus kemudian kita juga cek serologi dan DNA RNA-nya kan. Tapi sebenarnya kalau dirangkum dari gabungan 2 PPT, sebenarnya kalau sebelum dari pewarnaan sendiri itu kan pasti ada pemeriksaannya dulu kan. Yaitu pemeriksaan ambil sampel dulu. Gimana kalau kita mau kasih pewarnaan tapi kita nggak tahu sampel dari mana gitu kan. Jadi make sense-nya adalah kita ambil sampel dulu step pertama. Jadi cara ambil sampelnya gimana? Kita ambil menggunakan darah, urin, sputum ini dahak maksudnya. Dahak, kemudian swab pada orofaringal atau nasofaringal, dan kita ambil pada cairan lain pada tubuh kita gitu. Nah, udah kita ambil nih. Terus diapain lagi? Nah, caranya adalah kan misalnya kita ambil contoh kasus kita mau mengambil bakteri ya. Kita mengambil bakteri. Nah, bakteri tersebut supaya kita tahu jenisnya gram positif atau gram negatif gimana? Yaitu dengan menggunakan pewarnaan. Karena sejatinya bakteri itu kan transparan. Jadi bakteri itu transparan sehingga dia membutuhkan pewarnaan untuk bisa diidentifikasi. Nah, pewarnaannya atau biasa dengan kita sebut pemeriksaan mikroskopik. Jadi jangan bingung, pemeriksaan mikroskopik itu kaitannya sama pemeriksaan pewarnaan. Di sini aku bagi dengan 3 jenis ya. Ada alat, jenis organisme, dan metodenya. Jadi kalau berdasarkan jenis organismenya kan ada kita pakai itu bakteri. Terus kita pakai fungi. Terus kita juga pakai terakhir itu virus ya kan. Jadi 3.
Nah, untuk yang jenis pewarnaan gram sama BTA itu untuk bakteri. Sedangkan kalau KOH ini untuk jamur. Ya, jadi itu dulu ya. Gram BTA untuk bakteri, sedangkan kalau KOH untuk yang jamur. Nah, kita bahas yang pewarnaan gram terlebih dahulu. Jadi pewarnaan gram itu untuk gram positif dan negatif pada bakteri. Dan konsepnya ada lagi, kita mau nge-review tentang pewarnaan gram dulu ya. Jadi siapa tahu keluar besok, jadi kalian udah tahu gitu konsepnya. Jadi kalau pewarnaan gram sendiri itu kita harus tahu konsep dari dinding sel. Dinding sel apa? Dinding sel dari bakteri gram positif dan negatif. Kalau dinding selnya bakteri gram positif, nanti kita akan bahas tentang materi bahan dari peptidoglikannya. Jadi kalau peptidoglikannya tebal, biasanya didapatkan pada bakteri gram positif. Kalau peptidoglikannya tipis, akan didapatkan atau ditemukan pada bakteri gram yang negatif. Jadi, kenapa seperti itu? Karena pada bakteri gram negatif akan ada membran luar. Membran luar yang terdiri dari lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida ini sehingga membuat seolah-olah dinding bakteri gram negatif itu hampir sama tebalnya gitu. Sama kayak yang gram positif. Padahal sebenarnya peptidoglikannya lah yang tipis dibandingkan yang bakteri gram positif gitu. Nah, caranya untuk melakukan pewarnaan gram, siapkan terlebih dahulu 4 pewarnaan ya. Kristal violet, iodin, etanol, dan safranin. Di sini aku udah buat urut. Nah, caranya adalah pertama kita siapkan terlebih dahulu bakteri yang udah difiksasi di gelas objek ya. Terus kemudian kita mau kasih kristal violet. Ya, kristal violet ini kita kasih 1 menit sebagai zat warna primernya. Jadi, bakteri gram positif dan negatif nantinya akan memiliki warna yang sama yaitu warna ungu. Ya, itu dulu. Zat warna primernya kita kasih warna ungu. Kemudian kita akan tutupkan warna ungu tersebut dengan menggunakan iodin. Ya, jadi lebih ke fiksasi gitu warna ungunya. Nah, perbedaannya akan terjadi di sini, di bagian etanol. Etanol itu adalah fungsi sebagai decolorize atau sebagai peluntur. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita mau lunturkan pewarnaan ungu tadi, biar luntur ya, ini akan menggunakan si etanol tadi. Nah, yang bisa membuat si ungu ini stay adalah tergantung peptidoglikannya. Kalau peptidoglikannya tebal, warna ungu itu bakal stay. Tapi kalau peptidoglikannya tipis, ya, warna ungu itu bakal terdegradasi. Oke, karena apa? Karena etanol tadi, pengaruh etanol. Sehingga kalau kita bayangin, oh berarti di bakteri gram positif masih ada ungu, ya kan? Sedangkan kalau di bakteri gram negatif, ungunya udah hilang. Nah, sekarang tinggal yang menentukan adalah si safranin atau sebagai counter stain. Nah, safranin ini nantinya akan membuat bakteri gram positif, kalau kita kasih safranin, dia nggak ngaruh. Dia tidak mempunyai pengaruh karena warnanya tetap ungu. Tapi kalau yang pada bakteri gram negatif ada pengaruhnya. Jadi si safranin ini nanti akan diserap pada bakteri gram negatif sehingga safranin yang warnanya merah, ini merah ya. Warnanya merah akan diserap oleh bakteri gram negatif sehingga nanti bakteri gram negatif itu warnanya bukan lagi ungu tapi warnanya jadi merah. Nah, makanya yang awalnya ungu semua karena ada kristal violet, karena dia akhirnya degradasi, akhirnya menjadi merah. Makanya dapatkan kalau hasilnya itu ungu, maka gram positif, sedangkan kalau hasilnya merah itu adalah gram negatif. Ya, mungkin itu dapat mereview singkat ya. Nah, sekarang kalau pewarnaan gram BTA, pewarnaan gram lagi. Jadi kalau pewarnaan BTA itu digunakan pada bakteri juga kan tadi, pada bakteri yang tahan asam atau fast acid, contohnya Mycobacterium tadi udah dijelasin. Nah, di sini juga ada pewarnaan KOH. Jadi KOH itu kan tadi kan kalau kita tadi belajar, KOH itu digunakan untuk jamur.
Jamur contohnya ya Tinea pedis kita pakai KOH 10-20% untuk mendeteksi adanya keberadaan Trichopiton, Epidermophyton ataupun Microsporum gitu ya. Dan kalau metodenya kita lihat secara langsung ataupun tidak langsung mikroskopiknya. Kalau langsung kita lihat pergerakan motilitas bakterinya. Sedangkan kalau metode langsung kita lihat jadi jenis pewarnaan, lakukan pewarnaan gini, KOH, BTA, gram. Kemudian kalau dari alat-alatnya, kan kita tahu mikroskop itu ada dua ya jenisnya, ada cahaya dan ada elektron. Untuk yang cahaya ini dapat digunakan pada organisme bakteri dan fungi. Sedangkan kalau yang elektron, mikroskop yang elektron, ya untuk virus aja. Kenapa gitu? Karena virus itu sangat kecil. Virus sangat kecil, dia nggak mampu dilihat dari mikroskop cahaya itu nggak mampu. Jadi makanya dia menggunakan mikroskop khusus yaitu mikroskop si elektron. Oke, jadi udah jelas, udah kita ambil sampel, kita lakukan pewarnaan, udah tahu jenisnya apa. Sekarang kita mau ngapain? Kita tumbuhin bakteri, fungi atau virusnya. Menggunakan apa? Menggunakan kultur. Nah, kalau kita kultur, kita menggunakan media sintesis dan media hidup. Ya walaupun sebenarnya kalau di PPT itu cuma dijelasin ada semi solid sama solid doang. Tapi sebenarnya media yang digunakan itu ada sintetis dan hidup ya. Kalau sintetis ada 3, cair, semi solid dan solid. Yang jelasin cuma semi solid sama solid aja. Nanti aku tambahin yang penjelasan cairnya. Kemudian kalau media hidup itu digunakan untuk virus. Ya. Nah nanti hasilnya adalah kita dapatkan kultur murni ataupun campuran. Ini FYI aja. Nah, kalau berdasarkan organismenya, kan ada bakteri, fungi, dan virus ya kan. Sebenarnya yang jadi pembeda itu adalah si medianya. Kalau kultur pada organisme bakteri dan fungi, medianya sintesis atau buatan. Ya. Sedangkan kalau pada virus, medianya adalah media hidup. Tadi aku udah coba cari, cuman belum nemu gitu contohnya apa. Nanti kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin boleh dikasih tahu ke yang lain gitu. Nah, kalau bakteri, sebenarnya bakteri itu semuanya memakai jenis media sintetis atau buatan, kecuali bakteri intraseluler. Kenapa? Karena kita tahu virus itu juga sifatnya intraseluler kan. Ya. Maka, karena virus sifatnya intraseluler, bakteri intraseluler ini nantinya akan menggunakan media hidup juga sebenarnya. Jadi dia tidak bisa menggunakan yang sintetis. Makanya dia menggunakan media hidup juga sama seperti virus. Oke, paham? Oke. Nah, di sini kita bahas yang bakteri medianya. Jadi kalau di PPT ada nih, ada bentuk media yang solid culture medium, ada yang semi solid culture medium, terus ada yang liquid media ini yang nggak ada di PPT. Nah, yang ada dulu ya. Kalau yang solid, agarnya lebih banyak. 1-2%. Ya. Sedangkan yang sedangkan yang semi solid agarnya lebih sedikit yaitu 0,2-0,5%. Dan fungsinya kalau pada solid culture medium dia digunakan untuk identifikasi spesies ataupun bakterinya ya. Untuk identifikasi spesies pada yang solid. Dan contohnya apa? Contohnya adalah agar darah untuk gram positif ya, gram positif. Kemudian kalau yang semi solid culture media ini untuk pengamatan motilitas bakteri. Untuk pengamatan motilitas bakteri. Contohnya adalah SIM. Ya, nanti kita belajar SIM itu digunakan untuk uji apa aja. Ada indol sama motility ya. Oke. Terus ada juga liquid media. Liquid media ini tambahan yaitu untuk pemberian memperkaya sebelum dikultur pada media lain. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita mau menumbuhkan bakteri atau kita memperbanyak suatu jumlah bakteri, kita menggunakan liquid media. Nah, pada media apa? Media kaldu. Jadi bakterinya makanya sebelum praktikum itu kita tuh kayak labnya dipersiapin dulu, terus bakterinya diperbanyak dulu. Nah, itu menggunakan apa? Ya media kaldu itu. Jadi supaya bisa digunakan rame-rame gitu ya. Atau menggunakan media kaldu gitu. Memperbanyak jumlah bakteri itu menggunakan liquid media. Oke, udah kultur udah selesai. Jadi setelah kita menumbuhkan bakterinya atau memperbanyaknya, kita belajar tentang isolasinya sekarang. Nah, ini yang dipraktikumkan sebenarnya. Jadi yang dipraktikumkan itu sebenarnya dimulai dari sini. Dari isolasi bakterinya, biokimianya,
dan uji resistensinya, gitu ya. Nah di sini kita akan belajar tentang yang isolasi bakteri terlebih dahulu. Jadi uji isolasi bakteri fungsinya adalah untuk mendapatkan kultur murni. Ya, sekali lagi untuk mendapatkan kultur murni ya. Jadi caranya adalah yang pertama-tama kita harus tahu dulu prinsipnya. Jadi kalau kita menggunakan isolasi bakteri itu ada 2 media yang digunakan. Yaitu pertama adalah agar darah untuk bakteri gram positif dan agar McConkey untuk bakteri gram negatif. Oke. Nah, di sini kemarin kan pas praktikum kita dikasih tahu, oh untuk yang bakteri gram positif tuh yang biasanya di petri dish. Ya, untuk yang bakteri gram negatif ada di yang ditabung kan. Makanya kita bisa ngasih kalau yang ditabung pakai McConkey, terus kalau yang di petri dish pakai yang positif gitu ya. Tapi itu untuk praktikum kita aja gitu. Nah, alat yang digunakan pertama-tama ada plate kosong atau cawan petri, OC-nya yang bulat dan tabungnya yang isi bakteri ataupun petri yang isi bakteri gitu. Caranya adalah dia itu tentukan dulu bakteri positif negatif sudah. Terus kita pakai prinsip media. Kalau kita udah tahu positif pakai yang agar darah. Kalau yang untuk yang negatif pakai McConkey. Terus kita kasih nih OC-nya kita ambil ya, kita ambil terus kita ambil bakteri yang ada di tabung ataupun di petri tersebut. Kita ambil terus kita berikan perlakuan seperti ini. Kita buat garis-garis yang nanti akan membentuk bentukan seperti ini. Jadi pertama-tama kita buat kayak gini dulu. Set, set, set. Terus nanti kita gabung. Set, set, set. Dah, terus kita gabung lagi. Tuh, waga. Terus terakhir kita gini. Set, 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 set. Nah, gitu. Jadi ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Di sini aku udah buatin per langkah tuh berbeda warnanya jadi mudah kalian pahami ya. Terus didapatkanlah hasil interpretasi kalau di PPT itu ada nih gambar Staphylococcus epidermidis. Dia yang warnanya kayak putih-putih gitu. Nah ini diapalin nih, Staphylococcus epidermidis pada agar darah. Nah kalau agar darah berarti kan tadi kan menggunakan gram positif kan. Oh berarti secara tidak langsung kita tahu Staphylococcus itu gram positif. Nah tadi Staphylococcus itu gram positif yang kokus ya kan. Ini Staphylococcus epidermidis. Terus ada lagi Chromobacterium violaceum. Nah, Chromobacterium violaceum ini bentuknya bulat-bulat warna hitam kayak gini ya. Chromobacterium violaceum ini menggunakan agar darah. Nah, kalau agar darah berarti oh jangan-jangan ini bakteri gram positif, ya. Oke. Terus ada satu lagi yang penting, sebenarnya ada 4 gambar, cuman yang masukin cuma 3 karena yang satu kayak nggak familiar gitu, jadi kayak kemungkinan keluar di ujian tuh kecil banget gitu. Terus yang terakhir itu ada Klebsiella pneumonia. Nah Klebsiella pneumonia ini warnanya putih ya, warnanya putih terus dia kayak lebih menggumpal-gumpal gitu jadi satu. Nah ini muncul pada nutrien agar. Nah nutrien agar ini masalahnya adalah kita itu nggak belajar media Na. Jadi ada media Na sebenarnya. Cuman kita belum belajar itu sehingga si Na ini kita skip aja. Jadi anggaplah si Na ini adalah pengganti dari si bakteri satunya lagi, media satunya lagi maksudnya gitu. Ini aku sambil ngecas Apple Pencil dulu ya. Nah sekarang setelah kita belajar dari uji isolasi bakteri, ada satu lagi yang harus kita pelajarin, yaitu interpretasi dari bentukannya. Nah sebenarnya bentukan-bentukan dari yang ini itu kan sebenarnya bulat-bulat ya kebanyakan. Jadi aku lebih milih secara pribadi ngapalin oh bentuknya bulat gitu, nggak yang anehnya kayak irregular, rhizoid ataupun sebagainya ya, bentuknya bulat aja, normal aja itu ngapalinnya. Oke, jadi setelah kita isolasi kita tahu ya menggunakan media apa aja, agar darah dan McConkey. Untuk gambar yang lebih tepatnya kayak ini nih, agar darah tuh yang merah banget, McConkey itu yang kayak lebih sedikit pink gitu. Oke. Nah untuk uji selanjutnya yang kita lakukan adalah uji pada biokimia atau gram. Untuk kita menentukan sifat-sifat dari bakteri gram itu benar nggak sih ada enzimnya, benar nggak sih bisa kita identifikasi
dia bisa meningkatkan pH atau enggak. Nah, itu kita cek berdasarkan uji biokimia gramnya. Nah, di sini kan kita tahu kalau setelah melakukan pewarnaan ada terdapat bakteri gram positif dan negatif. Nah, kalau bakteri gram positif ya, bakteri gram positif kita menggunakan uji katalase dan MSA. Jadi kita menggunakan 2 uji. Kalau positif ya. Kita bahas dulu yang uji katalase ya. Jadi uji katalase ini uji paling gampang. Uji paling gampang karena apa? Karena cuman netesin H2O2 terus dikasih bakteri terus kita lihat hasil aja gitu. Nah, pertama-tama siapin kelas objek ya, udah fiksasi, siapin labelnya segala macam udah. Terus kita tetesin H2O2, cairan H2O2. Setelah kita tetesin ke sini bentuk lingkaran inilah contohnya. Terus kita ambil OC. OC itu nanti yang udah pakai bakteri gram positif ya. Terus kita puter-puterin aja sini. Dah. Setelah kita mendapatkan hasilnya, nanti didapatkan nih bentuk gelembung-gelembung yang ini nih muncul nih. Bentuk gelembung-gelembung muncul kayak gini tiba-tiba. Nah, bentuk gelembung yang muncul itu menandakan adanya enzim katalase pada bakteri tersebut. Ya. Jadi adanya enzim katalase pada bakteri tersebut itu menandakan bahwasanya kemungkinan bakterinya adalah Staphylococcus ataupun Micrococcus ya. Ini Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ataupun Micrococcus ya. Jadi kemungkinan bakteri yang didapatkan untuk adanya enzim katalase adalah Staphylococcus dan Micrococcus. Nah, untuk yang hasilnya nggak ada gelembung gimana? Ya kalau nggak ada gelembung berarti simpelnya ya udah nggak ada enzim katalase, nggak ada enzim katalase. Yang berarti jenis bakterinya adalah Streptococcus, ya Streptococcus ataupun Enterococcus. Oke, paham ya? Oke, sekarang uji yang kedua adalah uji MSA. Maksudnya uji MSA gimana? Jadi uji MSA ini nih menggunakan media MSA. Nah, jadi sesuai dengan nama medianya ya. Uji MSA di sini kita menggunakan Petri dish ya, cawan Petri dish yang udah ada media MSA-nya yang ini. Biar kalian ingat gambarnya. Ini MSA yang warnanya sedikit orange ya. Kita menggunakan MSA, terus kita inokulasikan bakteri menggunakan OC bulat tadi. Jadi ada OC bulat kita gunakan, kita inokulasikan dan kita bentuk seperti ini aja. Dah, kayak gitu. Dan ini juga salah satu yang paling gampang juga ya. Nah nanti interpretasinya adalah, kan nanti biasanya ada daerah kayak ini nih. Ada yang warnanya jadi kuning, ada yang warnanya jadi pink. Nah, yang warnanya jadi pink atau merah ya, itu menandakan dia itu non patogen. Dia bakteri Staphylococcus, tapi dia itu non patogen. Sedangkan kalau yang kuning menandakan dia itu bersifat patogen. Jadi Staphylococcusnya bersifat patogen. Contohnya apa? Contohnya gini. Di kulit kita itu ada flora normal yang namanya Staphylococcus epidermidis. Ya, Staphylococcus epidermidis. Sehingga kalau misalkan hasilnya pink. Oh, berarti kita tahu Staphylococcus epidermidis karena dia non patogen kan. Sedangkan kalau aureus ini kan bersifat patogenik, makanya dia warnanya berubah menjadi kuning. Dan juga interpretasi dari warna pink ini menandakan dia itu mempunyai fermentasi laktosa. Ini tambahan aja. Sedangkan kalau yang kuning berarti nggak ada fermentasi laktosa gitu. Udah, uji gram positif cuman 2, katalase dan MSA. Nah, aku lupa interpretasi untuk yang katalase ya. Jadi untuk katalase sendiri 2HO2 ini ada enzim katalase membuat reaksi sehingga nanti akan membuat reaksi terpisahnya antara air dan oksigen. Ini tambahan aja. Oke, sekarang kita bahas yang uji gram negatif. Uji gram negatif aku bagi menjadi 4. Sebenarnya ada 5 sih kalau di PPT. Cuman kita nggak ngelakuin itu, yaitu methyl red itu. Nah, kita nggak ngelakuin itu. Nah, uji yang kita lakukan yang pertama adalah TSIA. Di sini aku bagi menjadi pembagian OC jarumnya. Jadi kalau OC jarum aku pisahin kayak gini. OC jarum pisahin kayak gini. Kalau OC bulat aku pisahin kayak gini. Ya.
Jadi kalau uji TSIA itu nanti atau triple sugar iron agar dia menggunakan OC jarum, dan biasanya bentuk bentuk dari medianya itu kayak gini nih. Nah, kayak bentuk lereng bukit gitu. Nah, caranya gimana? Jadi caranya adalah kita ambil OC jarum yang udah diinokulasikan oleh yang udah di lakuin perlakuan pakai bakteri gram negatif ya. Terus kita tusuk sampai ke bawah. Kita tusuk, lalu kemudian kita tarik sambil kita gores di permukaan. Jadi gini, tarik sambil ke atas gini. Nah gitu, kebayang ya. Nah interpretasinya adalah pada uji H2S gini. Uji H2S kan kalau di praktikum hasil ini yang yellow cell atau yellow bud kan. Artinya terdapat fermentasi glukosa dan laktosa. Tapi kalau misalkan warnanya ada kemerahan di bagian atasnya, ya red cell atau yellow bud ini menandakan fermentasi glukosa tapi dengan produksi asam. Ya, ada produksi asam, jadi ingatnya kalau merah berarti ada asamnya gitu. Terus kalau merah semuanya artinya malah nggak ada fermentasinya nol gitu. Nah terus kalau misalkan red slant no change in the bud, maksudnya itu kayak hasilnya walaupun namanya beda, kalaupun merah semua no fermentation, gitu aja enaknya mudahnya. Terus kalau misalkan nggak ada perubahan warnanya ya cuma merah, berarti organism is going slowly or not at all gitu. Dan kalau yang paling mudah ingatnya, kalau yang hitam berarti ada reduksi dari sulfur ya, reduksi sulfur. Sedangkan kalau misalkan yang kuning ini yang kayak bolong gitu, ada cracks-nya, itu berarti ada produksi gas ya. Jadi kita ingat kalau yang kuning ini produksi gas, kalau yang ini reduksi sulfur, kalau yang ini artinya no fermentation, terus yang terakhir artinya adalah ada produksi asam. Ya, ingat ya. Oke. Selesai untuk yang TSIA. Sekarang kita bahas yang SIM atau sulfur indole motility. Nah, sulfur indole motility ini menggunakan media yang warnanya itu kuning. Nah, jadi aku buat media yang warna kuning. Terus kita menggunakan OC jarum juga. Jadi yang menggunakan OC jarum tadi ada dua ya. TSIA sama SIM. Jangan kebalik. Nah, SIM ini nanti caranya adalah kita tusuk langsung. Cek, tusuk, terus langsung kita tarik. Nah, jadi kita nggak menggunakan perlakuan gini-gini, nggak usah. Cuman tusuk, tarik. Udah. Nah, didapatkan hasilnya itu dia menggunakan uji indol dan uji motilitas. Perbedaannya apa? Kalau menggunakan uji indol, nanti kita akan menambahkan reagen Kovac. Reagen Kovac gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk menghasilkan ini nih. Nih, warna merah-merah ini sebenarnya. Jadi kalau hasilnya positif, dia nanti akan ada bentuk seperti ini ya pada hasilnya. Sedangkan kalau hasilnya negatif, dia nggak memiliki bentuk cakram. Nggak ada cakramnya. Cuman ada bentuk pada awalnya gitu. Sedangkan kalau motilitas, tadi kan kita masukin ke ini kan, set. Nah, kalau misalkan ternyata di hari esok ya didapatkan bekas tusukannya hilang dan kelihatan kalau bakterinya ini menyebar gitu ya. Nah, ini menandakan hasilnya positif dan interpretasinya bakterinya menyebar. Tapi kalau misalkan hasilnya kelihatan jelas banget bekas tusukan kayak gini, artinya bakterinya tidak menyebar. Gitu. Itu untuk yang SIM. Ada dua uji berarti, yaitu indol dan motilitas. Sedangkan yang TSIA tadi menggunakan uji H2S saja. Oke. Terus selanjutnya adalah uji sitrat. Uji sitrat ini kita menggunakan warna hijau. Jadi kalau kalian menghafalin ya, lebih mudahnya adalah kalian hafalin warna medianya. Kalau TSIA warnanya merah, kalau SIM warnanya kuning, kalau sitrat warnanya hijau. Nah, di sini kan aku tadi bagi dua gini kan. Kalau yang sitrat ini menggunakan OC bulat. Caranya gimana? Caranya adalah kita oles di permukaannya aja. Jadi kita oles di permukaannya kayak gini. Nah, buat bentuk strip dan didapatkan nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi uji sitrat ini digunakan untuk mendeteksi ada nggak sih sitrat yang digunakan gitu pada bakterinya. Jadi kalau misalkan
Sitrat itu menunjukkan tidak ada perubahan warna, artinya masih terdapat asam. Masih terdapat NH4+ gitu. Sedangkan kalau misalkan sudah tidak ada asam, artinya si bakteri ini membuat terjadinya reaksi pH naik. Nah, kalau pH-nya naik artinya membuat si tidak asam. Jadi dia akan positif ketika warnanya biru. Ya, positif ketika warnanya biru dan negatif ketika warnanya hijau atau tetap pada semula gitu. Oke. Nah, udah sekarang kita ke uji yang terakhir pada media gram negatif, yaitu uji glukosa dan laktosa. Kalau glukosa dan laktosa sebenarnya sama aja. Kita cuma tinggal masukin OC bulatnya terus kita kocok-kocok aja, kocok gitu. Nanti kita tunggu besoknya, terus kita lihat, oh didapatkan hasilnya itu ada warna kuning. Ya kalau kuning, ini aku nggak buat ya. Kalau warnanya kuning, ini ya kita buat ya. Kalau warnanya kuning itu nanti menunjukkan hasilnya tuh positif. Oh artinya terdapat perubahan warna dari yang warnanya biru ke warnanya yang kuning. Oke, ini hasilnya positif. Terus ujian terakhir, setelah kita lakukan isolasi, kita lakukan biokimia, yang terakhir adalah untuk bakteri ya, kita lakukan uji resistensi. Ya. Uji resistensi atau uji sensitivitas antibiotik menggunakan metode Kirby-Bauer. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui kerentanan atau susceptibility bakteri terhadap antibiotik dan untuk tahu efikasi dari antibiotik ini bagus atau enggak gitu. Dan interpretasinya tuh gini teman-teman. Kalau nanti kan logikanya ya, kalau kita taruh sebuah antibiotik di sini, kita taruh antibiotik di sini, terus didapatkan ternyata ada daerah yang nggak ada jamurnya, berarti antibiotik ini bekerja dong. Jamur-jamur ini nggak masuk ke sini gitu. Logikanya itu gitu. Jadi makanya semakin besar zona bebasnya, maka semakin bagus obat tersebut atau semakin sensitif obat tersebut terhadap bakterinya. Paham ya? Paham konsepnya. Dan di sini kalau pada uji resistensi ini kita menggunakan media MHA. Jangan kebalik ya, MSA dan MHA. Jangan kebalik. Jadi kalau MHA ini digunakan untuk bakteri ya yang kita mau uji resistensinya. Sedangkan kalau MSA tadi apa? MSA tadi untuk gram positif ya, gram positif. Nah, pertama-tama kita siapkan antibiotik disknya. Di sini untuk antibiotik disknya kita ada vancomycin, penicillin G, ciprofloxacin ataupun dari sini ya, amoxicillin, terus ada trimethoprim kemarin, terus ada cefixime itu sebagainya. Nah di sini bakteri gram positif atau negatif itu bisa sebenarnya, cuman kemarin tuh kita spesifik pakai bakteri gram positif. Kemudian untuk pembandingnya kita pakai McFarlane, alat swab atau lidi kapas, pinset dan jangka sorong untuk pengukurnya. Nah, kita lihat di sini kalau tadi itu yang uji pertama isolasi bakteri itu kita buat seperti ini kan, terus gini. Nah, itu namanya uji yang isolasi bakteri. Tapi kalau kita mau uji resistensi, buatnya seperti ini. Jadi pertama kita kan ada tabung kosong kan, tabung kosong ini awalnya. Tabung kosong itu nanti kita isi NaCl. Oh ya, jadi kita tambahin di sini kita perlu NaCl juga. NaCl. Nah, tabung yang udah dikasih NaCl itu nantinya akan kita kasih bakteri. Jadi tabung ini udah dikasih NaCl ini, terus kita kasih bakteri, terus kita campurkan, kocok-kocok gitulah. Terus kita bandingkan warnanya sama McFarlane. Ini McFarlane lah ya. Bandingkan, warnanya udah sama-sama keruh belum? Udah sama keruhnya belum? Kalau misalkan udah sama keruh, artinya udah siap bakteri itu untuk digunakan. Nah, kemudian kita ambil swabnya, alat swabnya, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, terus baru kita buat pola seperti ini pada media MHA. Ini bukan mah ya, tapi MHA.
Nah, kita buat polanya gimana? Pertama-tama seperti ini. Ya, bebas lah. Terus nanti kita buat 90 derajatnya gimana? 90 derajat berarti gini kan? Set gini. Terus baru kita bikin 45 derajatnya. Gini. Makanya terbentuklah seperti ini. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Tunggunya 15 menit aja. Habis kita buat, tunggu 15 menit. Terus kita ambil disk antibiotik tadi. Antibiotik tadi kita ambil disk menggunakan pinset. Terus kita tempelkan. Kita tempelkan pinset tersebut. Dan nanti pada besok harinya kita ukur menggunakan jangka sorong. Untuk hasil interpretasinya aku taruh sini ya. Nih. Jadi kalau hasil interpretasinya aku serahkan kepada kalian semua kalau mau ngapalin. Tapi kalau aku mau saranin, hafalin yang nama-nama familiar aja kayak semisal nih ya. Semisal contohnya adalah tetrasiklin, chloramphenicol, tetrasiklin vancomycin, ampicillin. Terus ada juga chloramphenicol keluar lagi kan. Terus streptomycin kayaknya keluar 2 kali nih. Streptomycin, ini streptomycin juga keluar lagi. Penicillin. Ya penicillin dah. Paling cuma itu aja sih. Tapi semampunya aja gitu kayak apalin dari resisten sama susceptible aja. Karena yang tengah-tengahnya pasti intermediate gitu. Gitu. Nah itu untuk yang uji terakhir yaitu uji resistensi. Ada 2 uji lagi yang belum aku jelasin yaitu identifikasi serologi dan identifikasi DNA atau RNA. Nah, uji identifikasi serologi ataupun DNA RNA ini itu biasanya digunakan pada virus. Oke, virus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang identifikasi serologi digunakan untuk melihat keberadaan antibiotik terhadap antigen. Maksudnya gimana? Kita tahu kalau antibiotik itu yang dihasilkan oleh tubuh, antigen itu yang patogennya. Digunakan untuk diagnosis dari virulensi dan digunakan untuk bakteri yang tidak dikultur media sintetis. Tadi kita tahu ada bakteri yang tidak mampu dikultur, yaitu bakteri intraseluler. Nah, bakteri intraseluler tadi yang akan digunakanlah identifikasi serologi, begitu. Nah, di sini kita punya 3 metode, yaitu metode ELISA, metode RIA, dan ada Western blot. Aku lupa di PPT itu sebenarnya ada contoh bakteri kayak Mycobacterium, terus ada lagi Chlamydia ya. Tapi aku lupa itu dibuat apa gitu. Nah kita bahas lagi metode ya. Metode itu ada ELISA, RIA, dan Western blot. Aku jelasin satu. Konsepnya ini adalah sebuah antibody. Oke, ini adalah sebuah antibody yang bentuknya huruf Y. Di sini ada FAB ya dan ada FC-nya. FAB ini nanti akan berikatan dengan antigen, sedangkan FC ini nanti akan berikatan dengan media aktivitas dari biologis sendiri. Nah, konsepnya gini. Jadi kalau ELISA kan selama ini aku ngapalinnya kayak berdasarkan bentuk akhir aja. Kalau misalkan dia kembar berarti indirect. Terus kalau misalkan dia 2 tapi dia nggak kembar berarti sandwich gitu ya. Terus kalau misalkan dia sendiri jomblo itu namanya kompetitif. Sebenarnya itu cara bodohnya buat ngapalin ya. Tapi konsepnya sebenarnya gini. Kita tahu kita memilih antara deteksi antibiotik ataupun antigen kan. Nah, kalau kita mau memilih deteksi antibody, yang kita siapkan adalah kebalikannya, yaitu antigen. Tapi kalau kita misalkan memilih deteksi antigen, yang kita persiapkan adalah antibodinya. Antibody, ya kan? Kebayangkan polanya kan? Nah, di sini kita bahas yang detection of antibody dulu, atau biasanya kita menggunakan ELISA yang indirect. Nah, deteksi yang antibody ini nantinya setelah kita siapkan antigen dan kita cuci, nanti kita kasih antibodinya. Ya, jadi nanti antibodinya kan tadi kan FAB kan, yang Y ini kan FAB kan. Nah, FAB itulah yang nanti akan berikatan dengan antigen. Nih, makanya bentuknya seperti ini gitu, kayak kaki gitu. Nah, setelah dia berikatan, ditambahkanlah enzim konjugasi. Dan ini berlaku pada setiap ELISA. Langkah ketiga selalu ditambahkan enzim konjugasi gitu ya. Jadi ada polanya. Terus setelah itu kita tambahkan, kita cuci dan kita lihat. Oh, ternyata
setelah kita tambahkan si substrat, dia itu posisi antigennya sama gitu loh, sama. Terus ini ada FC-nya akan berikatan dengan enzim konjugasinya dan kembar gitu. Kalau aku ngapalin itu kembar gitu. Terus kalau sandwich tuh unik. Kan dia kan untuk deteksi antigen terlebih dahulu kan. Berarti yang kita siapkan adalah antibody. Antibody kita siapkan, terus kita kasih antigen. Nempelnya kayak gini kan, bentuk huruf Y kan. Nah, namanya juga sandwich. Sandwich itu apa sih? Sandwich itu kan kayak roti yang ada isinya. Nah, ternyata kalau konsep di sandwich ELISA, si enzim konjugasi yang kita tambahin ini, nanti dia bukan berikatan dengan FC-nya. Bukan FC, tapi dia berikatan dengan antigennya langsung. Jadi makanya konsepnya tuh kayak timpang tindih gitu. Nah, makanya namanya sandwich ELISA, didapatkan seperti ini gitu. Terus kalau yang kompetitif ELISA, bedanya adalah kan tadi kita siapkan antibody juga sama. Tapi bedanya antigen yang kita berikan itu lebih banyak gitu. Antigen yang kita berikan tuh banyak. Jadi saling berkompetisi lah. Nah, akhirnya singkat cerita si antibodinya udah milih, udah nempel di FAB-nya. Dan nanti si konjugasinya tinggal enzim konjugasi tinggal nempel pada bagian FC reagentnya gitu. Jadi nanti didapatkan hasil seperti ini yang sendiri jomblo gitu. Dan ini ada polanya CBDR, yaitu proses coating, blocking, detection, dan read result. Ini sama juga ya ELISA, sama. Oke, mungkin itu yang dapat aku jelasin tentang ELISA. Terus ada Western blot. Kalau RIA ini, radio immunoassay ini sebenarnya nggak ada dijelasin di PPT ya. Terus kalau ELISA ini singkatan dari enzyme linked immunoassay. Dan pemeriksaan ini biasanya digunakan pada penyakit dengue dan hepatitis. Kalau dengue kita cek IgG, IgM, NS1. Nah, kan biasanya kita sebut itu ketika AC kan itu ternyata pemeriksaan serologi secara nggak sadar. Terus ada juga kalau hepatitis kita cek HBsAg, HBcAg, terus anti HBs-nya. Nah, itu kita cek sebenarnya serologi dari hepatitis. Dan ini aku mau bantu tentang interpretasi dari Western blot. Kan didapatkan kalau misalkan kemarin tuh kita pas OC ditanya, oh HIV, didapatkan hasil pemeriksaan reaktif. Nah, sebenarnya yang reaktif apa? Sebenarnya Western blotnya gini. Jadi kalau virus HIV dia kan punya proteinnya GP120, GP41, P18, P24 gitu ya. Nah, yang dicek tuh sebenarnya itunya. Jadi kita cek nih GP120, GP41, P24, P18 ini harusnya. Nah, kita cek 3 aja reaktif. Nah, ini menunjukkan berarti positif HIV gitu. Udah simpel gitu aja. Mungkin itu yang dari identifikasi serologi clear. Sekarang untuk yang identifikasi DNA atau RNA atau materi terakhir ya guys ya. Jadi identifikasi DNA atau RNA ini atau metode biologi molekuler ini digunakan untuk mengidentifikasi organisme. Jadi kita mau ngecek virus, fungi ataupun dari bakteri ya. Kita bisa mengeceknya menggunakan DNA atau RNA-nya. Dan biasanya ketika infeksi awal ngeceknya itu menggunakan ini DNA RNA-nya. Tapi kekurangannya tentu metodenya sulit, alatnya mahal, butuh specialty yang khusus gitu lah ya. Tapi contohnya adalah PCR atau polymerase chain reaction. Nah, sebenarnya untuk PCR ini aku sarankan kepada kalian semua untuk nonton YouTube. Karena kalau menghafal ini itu susah. Jadi kalian hafalin atau minimal nonton lah, oh ternyata PCR tuh gini-gini gitu lah ya. Ada proses denaturasi, terus ada proses annihilation, terus ada proses elongasinya. Nah itu kalian pelajari ntar di video YouTube itu. Nah di sini aku jelasin secara singkat ya. Jadi kalau PCR ini cara gunainnya gini. Jadi dia kan kita ambil kasus contohnya adalah virus COVID lah ya, virus COVID. Virus COVID kan apa? Pakai RNA ya, pakai RNA kan. Dan itu yang diambil. Nah, RNA ini nanti akan diekstrak dari sebuah virusnya. Setelah dia diekstrak, dia itu nggak semata-mata langsung dipakai untuk preamplifikasi. Enggak. Karena untuk preamplifikasi atau perbanyakan ya bahasanya, dia itu harus membutuhkan bentuk DNA. Makanya RNA ini akan digunakan enzim reverse transkriptase untuk diubah menjadi komplement DNA atau DNA komplement.
Ya. DNA komplement ini ya nanti akan ditambahkan dengan pooled primer dan preamp supermix. Gunanya buat apa? Gunanya buat proses preamplifikasi ini. Supaya kita dapat melihat siklusnya. Jadi kemudian kita masukkan ke mesin RT-PCR yang udah di mix tadi, kita lakukan pengulangan 10 sampai 2 siklus. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Jadi pada pengulangan 10 sampai 2 siklus ini kita memperbanyak DNA-nya. DNA-nya kita perbanyak, DNA-nya kita perbanyak, DNA-nya kita perbanyak. Nah, setelah kita perbanyak, kita ambil sampelnya 1:5 atau sampai 1:20, terserah sebanyak apapun yang kita mau. Ambil sampel preaplikasinya, kemudian kita tambahkan lagi zat-zat lain seperti primer, kemudian ada SSO Advanced Universal Supermix ini. Setelah kita tambahkan, ini baru bisa qualified buat qPCR atau quantitative polymerase chain reaction supaya bisa dihitung gitu. Jadi bisa kita jadikan bentuk qPCR, barulah kita bisa masukkan lagi ke mesin RT-PCR lagi. Ya. Dan akhirnya kita bisa analisis, oh ternyata dalam siklus yang kita hitung, RFU-nya tuh 10 pangkat berapa gitu. Nah 10 pangkat berapa ini menunjukkan berapa banyak jumlah DNA yang udah kita amplifikasi atau kita banyakkan. Jadi DNA yang udah diperbanyakan ini gunanya adalah supaya kita dapat mendeteksi, oh virus ini tuh ternyata ada loh. Karena DNA-nya itu harus diperbanyak dulu supaya bisa dapat dideteksi. Karena kalau DNA terlalu dikit dia nggak bisa dideteksi. Makanya itulah gunanya polymerase chain reaction, yang dimana mempunyai spesifitas, terus ada juga sensitivitas, ada juga ketahanan yang dia itu tinggi bersifatnya. Ini. Jadi mungkin itu yang dapat aku sampaikan mulai dari awal basic pemeriksaan penunjang mikrobio sampai langkah-langkah ambil sampel, kemudian kita lakukan pewarnaan, kultur, isolasi bakteri bagaimana, terus biokimia gramnya, uji resistensi, interpretasinya, dan sampai ke pemeriksaan penunjang tambahan, serologi dan DNA atau RNA. Semoga teman-teman beruntung dapat bisa menjawab soal-soal besok ya, dan semoga dipermudah semuanya, amin. Dadah, sampai jumpa.